Mari kita bahas negara satu ini. Negara terkaya di ASEAN, Singapura. Walaupun negara ini sangat kecil dalam hal wilayah dan populasi, rakyatnya berhasil membuatnya menjadi negara yang patut diperhitungkan di kancah dunia. Negara dengan ekonomi, edukasi, tata kota, dan keamanan yang berkualitas tinggi, hampir terlihat seperti utopia di wilayah Asia Tenggara yang tropis ini. Ekonomi Singapura sebagian besar digerakkan oleh perdagangan internasional. Singapura tahu populasinya kecil dan jika menjual barang ke rakyatnya sendiri, mereka tidak akan kaya. Maka dari itu, mereka menjalankan negaranya seperti perusahaan yang punya visi besar saat negaranya terbentuk. Mereka paham betul posisinya yang berada di jalur perdagangan paling kritis di dunia, Selat Malaka. Mereka berinvestasi besar menjadi pengendali jalur ini, membangun pelabuhan terbaik di dunia, sistem logistik paling canggih, dan mesin finansial terpercaya dengan reputasi tinggi, yang sampai sekarang tetangga mereka hanya berharap bisa meniru keberhasilannya. Tentu saja semua itu tidak langsung berdiri begitu saja, dan adanya sejarah yang patut dikagumi dari ini dan bisa diambil pelajaran. Singapura dulunya merupakan wilayah dengan etnis Cina paling terpusat dan paling miskin di Federasi Malaysia. Banyak melihat Singapura merupakan tempat kumuh, banyak konflik rasisme dan kerusuhan setiap saat. Dan karena itu, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Banyak analis mengklaim Singapura sama sekali sudah tanpa harapan. Tapi hanya dengan satu generasi saja bisa membuktikan semua yang meragukannya salah besar. Bagaimana bisa? Perkenalkan, Lee Kuan Yew, si tangan besi, pemimpin visioner paling disiplin dan cerdas, dan sangat keras pada koruptor. Beberapa orang melihatnya sebagai satu-satunya diktator yang baik di abad ke-20. Negara masih seumur jagung, tidak punya sumber daya alam minyak, gas, tambang, tidak punya air bersih cukup, pengangguran tinggi, dan wilayah yang penuh kawasan kumuh. Hal yang betul-betul mereka punya hanyalah sumber daya manusianya atau rakyatnya. Lee Kuan Yew sadar kalau rakyatnya tidak lebih pintar dari negara lain, rakyatnya mati. Dari awal, Singapura terpaksa menjadi negara cerdas. Tidak bisa menggunakan cara tradisional seperti negara lain dengan menjual sumber daya alam melimpahnya. Jadi, mereka menjual kecerdasan, ketertiban, dan efisiensi kepada dunia. Hal yang pertama dia lakukan adalah menghilangkan lingkaran setan yang membuat investor tidak masuk, yaitu dengan membasmi koruptor hingga ke akar. Dengan menaikkan gaji pejabat hingga tidak punya alasan untuk mencuri dibarengi dengan hukuman untuk korupsi yang sangat keras. Keamanan uang dari koruptor minta suap adalah emas bagi investor global. Singapura kemudian menawarkan kemudahan berbisnis dengan pajak rendah, birokrasi cepat, tidak berbelit-belit, dan keamanan hukum. Membuat perusahaan global Amerika, Jepang, Eropa melihat tempat produksi teraman di Asia Tenggara. Tidak lama, masuklah perusahaan elektronik, petrokimia, manufaktur kapal, logistik, dan hal berikutnya keberhasilan paling sukses Singapura, membentuk negaranya menjadi mesin uang dunia. Dengan mengendalikan jalur perdagangan Selat Malaka paling vital di dunia, dengan membuat pelabuhan dibarengi dengan pusat finansial tercepat paling efisien di dunia yang terlihat hampir mustahil, tapi ya, mereka berhasil mewujudkannya. Lapangan kerja meledak dengan pengangguran yang menurun tajam. Singapura tidak mau salah langkah terakhir. Mereka membuktikan bahwa pekerja mereka adalah terbaik dari yang terbaik kepada dunia dengan solusi yang sangat sederhana. Mereka berlandaskan dengan sistem meritokrasi, tidak percaya dengan namanya nepotisme. Sekarang, Singapura berbeda jauh dengan dulu, dengan kotanya yang tertata rapi, karena berhasil merubah dan memindahkan jutaan orang dari tempat kumuh ke hunian layak di gedung tinggi. Edukasi, kesehatan, dan kesejahteraan hidup meningkat tinggi. Hingga sekarang, mereka terus berinovasi
untuk tetap menjadi negara dengan efisiensi terbaik di dunia. Kisah sukses Singapura merupakan sebuah keajaiban yang terjadi di era modern ini.